selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggela Indrawati Bire, NPM 190401040019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu kewarganegaraan. 1. Sejarah dan definisi civis. Istilah civis merupakan istilah yang paling tua digunakan oleh Ceresor tahun 1886. Civis diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan yang isinya di antara lain mempelajari hubungan antar negara dan warga negara. Secara etimologis, civis adalah suatu studi yang berkaitan dengan tugas pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara. Dan civis juga merupakan cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan mencakup keanggotaan yang dengan terdapatnya hak dan kewajiban terhadap komunitas, tindakan dalam kehidupan, dan kewajiban yang mencakup pula aktivitas membantu manusia menjadi warga negara yang aktif, terbuka, dan bertanggung jawab. Ilmu kewarganegaraan sendiri adalah cabang dari ilmu politik, dalam artinya bahwa ilmu kewarganegaraan merupakan ilmu yang membahas tentang negara dan warga negara. Dan ilmu kewarganegaraan ini juga merupakan demokrasi politik di mana kita sebagai warga negara bebas menyatakan pendapat atau aspirasi-aspirasi. Materi 2. Perkembangan civis. Civis dan pendidikan kewarganegaraan dalam perkembangannya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berguna untuk membentukkan kepribadian seseorang. Karena pendidikan kewarganegaraan mempelajari tentang bagaimana seseorang menjadi warga negara yang baik dan benar. Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Secara historis atau epistemologi, Amerika Serikat dapat dicatat sebagai negara perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pengembangan konsep dan paradigma. B. Perkembangan civis dan civis education atau PKN di Amerika. Perkembangan civis dan civis education di Amerika pada awalnya didasarkan pada teori psikologi yang memang sedang menjadi panutan pada saat itu sebagai negara perintis pengembangan konsep dan paradigma citizenship education yang pertama kalinya pada pertengahan tahun 1880-an yang mulai memperkenalkan mata pelajaran civis sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan sebagai materi mengenai pemerintahan. C. Perkembangan civis dan civis education atau PKN di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan pendidikan kewarganegaraan telah muncul dengan beberapa negara, di antaranya pada masa Orde Lama. Pengembangan bangsa dan pembangunan karakter merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan negara tersebut terus dilakukan agar bangsa kita supaya menjadi bangsa yang lebih maju. Tentu proses pembangunan ini tidak akan terlepas dari pendidikan kewarganegaraan. Materi yang ketiga, asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun, asas kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan. Asas keturunan adalah kewarganegaraan seorang ditentukan dari keturunan orang yang bersangkutan. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorangnya. Artinya, kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berwarga negara Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Dan ia juga warga negara Indonesia yang mempunyai suatu prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, di antaranya terbukti dalam sistem
kesukaan di mana anak dan anggota sesuatu suku itu sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu sendiri. B. Asas usuli atau asas kedaerahan. Asas kedaerahan ini adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat dia dilahirkan. Misalnya, ada seorang anak yang lahir di negara Malaysia. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu akan tetapi memiliki kebangsaan Malaysia. Bisa disimpulkan bahwa asas ini merupakan tempat kelahiran seorang anak akan menentukan kebangsaan anak tersebut. Terima kasih.